Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para imam masjid, dan para guru, khususnya Kiai Ahmad Junaidi selaku penceramah pada malam hari ini. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, ketua RW, dan para ketua RT beserta dewan perangkatnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Munawwarah Bapak Haji Afrizal. Yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Bapak Hendrian. Yang terhormat Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Al-Munawwarah Bapak Haji Zulkarnain Eskom. Yang terhormat Kepala TPQ Al-Munawwarah beserta Dewan Asatidz dan hadirin sekalian, semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Utamanya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, gema salawat Isra Mi'raj. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, syarhil Quran. Acara inti pada malam hari ini, yakni tausiah Isra Mi'raj, kami tempatkan di acara yang keenam. Dan acara yang terakhir, doa penutup. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah, acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Al-Hadzin ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memasuki acara yang kedua, lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Ahmad Ghazali. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كذلك نفعل بالمجرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
kita semua mendapatkan pahala dan keberkahan dari ayat Al-Quran yang telah dibacakan. Amin ya Rabbal Alamin. Acara yang ketiga, gelar surat Isra Mi'raj yang akan dibacakan oleh santri TPQ Al-Munawwarah. Kepada santri yang bertugas dipersilahkan. Tadi Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa asra bihi rabbi minal hijri lailatan ilal masjidil aqsa liru'yati hannani. Wa asra bihi rabbi minal hijri lailatan ilal masjidil aqsa liru'yati hannani. Kamal badru bidari minal layli qad zara wa jibrilu ma'amikala ma'ahu yazirani. Wa asra bihi rabbi minal hijri lailatan ilal masjidil aqsa liyatiyan nari.
Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari sholawat yang telah dibacakan dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Memasuki tangga acara yang keempat, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Al-Munawwarah kepada Bapak Haji Zulkarnain Eskom. Kami persilahkan. Terima kasih Abang Nizar, Abang Nizam. Semoga kelak sukses di kemudian hari nak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Masjid Al-Munawwarah, Bapak Haji Afrijal. Yang kami hormati para pengurus, Ketua DKM, para tokoh masyarakat Anggresari, tokoh senior, ya. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para imam, para guru-guru kami, ya. Para ustadz. Yang kami muliakan, Bapak Kiai Ahmad Junaidi. Saya kalau ingat Pak Kiai ini jadi ingat Ramadan. Tak terasa Ramadan udah akan datang, ya. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda Batam, serta adik-adik yang kami sayangi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga yang berbahagia ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan untuk berkumpul bersama di Masjid Al-Munawwarah ini dalam rangka bersama-sama memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam tak lupa semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman, beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk tergolong orang-orang yang senantiasa diberikan kemudahan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga dengan memperbanyak salat pada Rasulullah, apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi impian kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah semoga dengan memperbanyak salat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sangat senang sekali, ya, mulai dari MC, ya, Abang Nizam dan Nizar, luar biasa MC-nya, ya. Jadi kelihatan sederhana, namun persiapan mereka berdua ini ya sangat matang sekali. Kita sangat memberikan apresiasi yang sangat besar kepada mereka berdua, dan tak lupa juga kepada guru-gurunya yang telah membimbing mereka sehingga bisa tampil di depan dengan tampilan yang luar biasa. Dan juga saya sangat berkesan sekali, ya, terima kasih kepada Ustadz Ghazali, sungguh sangat luar biasa lantunan ayat suci Al-Qur'annya.
Saya rasa saya gak mau maju di sini. Pengennya dia terus ya baca Al-Quran. Luar biasa Bang Ghazali. Meskipun beliau sedang kurang enak badan, tapi semangatnya begitu besar untuk bisa hadir di tengah-tengah kita ya, untuk membacakan ayat suci Al-Quran tersebut. Dan alhamdulillah semua kita menikmati dari bacaan beliau. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus masjid ya, yayasan, wabil khusus Pak Hendrian, Pak Syarif, sahabat saya ya, atas dukungan dana ya. Jadi acara pada malam hari ini alhamdulillah ya, kita full gunakan dananya dari Baitul Mal. Baitul Mal dari mana? Dari bapak-bapak ibu-ibu. Jadi dari bapak-bapak ibu-ibu dan kembali juga untuk bapak ibu-ibu semuanya. Semoga kita semua ya semakin bersemangat untuk ya berinfak ya, untuk mengisi kotak Baitul Mal yang ada di masjid ini. Selanjutnya juga saya ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru TPQ Al-Munawarah ya, yang telah berusaha keras, bekerja keras ya untuk menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Dan tentu juga tidak kami lupakan ya dukungan dari ibu-ibu ya, ibu-ibu yang alhamdulillah ya telah menyiapkan hidangan ya, yang saat ini sudah kita bisa nikmati bersama-sama. Baik bapak-bapak ibu-ibu semuanya, adapun harapan kami ya selaku panitia di sini mewakili pengurus masjid juga berharap semoga dengan diselenggarakan acara pada malam hari ini ya, kita semua ya semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khususnya juga nanti akan disampaikan ceramah agama ya oleh Bapak Kiai Ahmad Junaidi. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti dapat menambah keilmuan kita semuanya. Dengan menambah ilmu itu, kita berharap semoga kita semua semakin rajin beribadah dan kita bisa mengamalkan apa-apa yang nanti yang disampaikan oleh beliau. Dalam mengamalkan ini, mari kita mulai mengamalkan dari diri kita sendiri. Kemudian jangan stop sampai diri sendiri saja, tetapi kita tularkan, kita jadikan diri kita sebagai contoh, sebagai teladan untuk keluarga kita atau untuk sahabat-sahabat kita, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari ya dapat memberikan manfaat, tidak hanya manfaat buat diri kita, tetapi juga memberikan manfaat buat orang lain. Jadi semoga ya dengan bertambahnya ilmu, sekali lagi kita semua dapat mengamalkan nanti apa-apa nanti yang disampaikan oleh Bapak Kiai, dan kita semua dapat memberikan contoh ya kepada teman-teman lain semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, tidak akan memperpanjang mukadimah. Saya menyampaikan mohon maaf jika dalam penyampaian saya terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengarkan sambutan yang kedua, marilah kita saksikan bacaan hadis yang akan dibacakan oleh santri TPQ Al-Munawarah. Kepada santri yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan.
kita buka. Oke. Ayo, tunggu. Ya, boleh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Bidang Ibadah Yayasan Al-Munawwaroh kepada Bapak Hendrian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusallu wa nusallam ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, mohon maaf ada jeda sedikit ya tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di tempat yang mulia ini kita masih bisa bersama-sama hadir dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa marilah sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati guru kita Kiai Ahmad Junaidi, selamat datang Kiai, terima kasih sudah bersedia hadir. Yang saya hormati guru kita Ustadz Arsyad, Ustadz Abdul Wahab, Ustadz Zulkarnain. Yang saya hormati orang tua kita, tokoh masyarakat, Pak Uco, bapak-bapak yang lain yang mungkin mohon maaf tidak bisa saya berikan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Afrizal, pengurus bidang ibadah masjid, dan juga pengurus bidang pemeliharaan masjid yang mungkin diwakili. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Munawwaroh, dan yang saya cintai anak-anak jamaah Masjid Al-Munawwaroh, dan yang terkhusus spesial hari ini kita kedatangan tamu remaja dan juga ahwat dan ikhwan ya dari pemuda-pemudi apa Pak Ucok? Paluta ya, dari Tapanuli Selatan. Masya Allah, mereka adalah anak-anak muda yang punya giroh Islam yang sangat besar, mau belajar dan mau menimba ilmu, meningkatkan ilmunya di masjid ini. Saya tadi juga bingung dan sempat bertanya kepada Ketua Yayasan mau menyampaikan apa ini ya. Jadi saya coba memberikan sedikit beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan program masjid ya. Jadi saat ini Yayasan Masjid Al-Munawwaroh sedang membuat program untuk menambah kenyamanan jamaah dalam beribadah di masjid, yaitu dengan pembelian karpet yang baru ya. Jadi mungkin sudah sering disampaikan
Di sini kami ulang kembali karena alhamdulillah ternyata jamaahnya juga cukup banyak. Jadi mudah-mudahan bisa meningkatkan lagi pendapatan. Saat ini kita ada program lelang karpet masjid ya, di mana lelangnya sebesar 800.000 untuk per meter, tapi bukan berarti Bapak Ibu semua cukup 800.000. Kalau misalnya ada rezeki lebih bisa bermeter-meter ya. Bahkan kalau mau dilengkapi semua satu orang itu alhamdulillah ya. Dari satu ruangan ini 400 meter persegi dan ruang imam 20 meter persegi kalau nggak salah. Jadi kami tidak bosan-bosannya mengajak semua jamaah, mari kita ikut berpartisipasi, berjuang dalam syiar Islam ini ya, memberikan tempat ibadah yang nyaman buat jamaah sekalian. Terus yang selanjutnya di sini saya terpikir karena banyak ibu-ibu ya, mungkin semua juga sudah tahu bahwa masjid kita ada minimarket ya. Jadi cuman saya sendiri sampai saat ini masih dibilang miris juga enggak, karena minimarket kita ini berjalan sepertinya juga tidak didukung sepenuhnya oleh jamaah muslim di Anggrek Sari ya. Jadi artinya minimarket tersebut berjalan ya seadanya saja ya. Konsumennya masih tidak terlalu banyak, jauh dibandingkan dengan toko-toko lain yang ada di Anggrek Sari ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di sini atau kita semua mau saja ikut partisipasi mengganti atau belanja bulanannya lah ya, yang biasa disampaikan oleh bosnya Pak Nofri, belanja bulanannya di minimarket Ahmad Al-Munawaroh ya, itu insya Allah bisa akan lebih besar lagi dan manfaatnya juga akan lebih besar lagi karena 100% keuntungan Al-Munawaroh itu untuk syiar ya, untuk Masjid Al-Munawaroh. Jadi kembali kami mengajak semuanya di momen Islamiran ini, mohon maaf ya, ayo kita belanja di Al-Munawaroh ya, di minimarket Al-Munawaroh. Kalau coba disingkirkan, kalau biasanya kita dengan brand tertentu ya, coba kita ganti nggak masalah ya, karena ini juga untuk syiar Islam kita di Masjid Al-Munawaroh. Yang selanjutnya saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada panitia dalam hal ini yang dikomandoi oleh Ustadz Zul ya, yang sudah menyelenggarakan acara Islamiran ini, dan juga tentunya dengan anggota tim beliau. Terima kasih, semoga Allah meridhoi apa yang sudah beliau dan timnya usahakan, dan insya Allah akan menjadi amal ibadah buat beliau dan timnya semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu majelis taklim yang diketuai oleh Ibu Ros ya. Mereka ini sangat konsisten mendukung kegiatan masjid ya, terutama di bagian konsumsi ya. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau siapkan ya, insya Allah nanti berkah buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya saya pribadi kembali mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, terutama dengan kondisi tempat yang seperti ini ya, karpet belum ada, mungkin sebagian jamaah dingin ya. Jadi kembali lagi kita ayo dukung tadi yang program yayasan yang sudah saya sampaikan di awal ya. Mudah-mudahan insya Allah kalau target ketua yayasan sebelum Ramadan ya udah bisa, oke. Jadi mudah-mudahan terlaksana. Dan yang terakhir ya, mohon maaf agak kepanjangan, saya pribadi berharap acara ini bermanfaat buat kita semua ya. Kita bisa mengambil pelajaran. Kalau dari yang disampaikan guru kita, bulan Rajab ini bulan sholat juga ya. Ya Ustaz, betul ya Kiai ya. Nah, karena di bulan ini wabil khusus dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah menerima perintah sholat langsung dari Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Jadi mari kita tingkatkan kualitas sholat dan kita berdoa semoga Allah membimbing kita agar memberikan kemudahan buat kita untuk meningkatkan kualitas sholat kita.
Demikian, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang salah, itu dari saya pribadi. Kalau ada sedikit yang betul, itu semata-mata dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tibalah pada acara inti yang kita tunggu-tunggu, yakni Tausiah Isra Mi'raj. Namun sebelum tausiah dimulai, marilah kita saksikan syarhil Quran yang akan disampaikan oleh santri TPQ Al Munawwarah. Pada santri yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Apa yang kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan salad, yang beli harus dihormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan untuk kita, sehingga dapat kembali berkumpul untuk sama-sama memperingati perayaan Isra dan Mi'raj di tempat yang kita muliakan ini. Semoga hadirnya kita pada acara Isra Mi'raj ini senantiasa dapat meningkatkan kualitas iman dan Islam kita, serta memberikan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Perjalanan panjang Isra Mi'raj dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya dan upaya yang dapat kita lakukan selain dari restu dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan panjang baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tak mungkin dilakukan semalam tanpa kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat pertama menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah الذي باركنا له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق Allahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para hadirin rahimakumullah, surat Al-Isra ayat 1 menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tanda tersebut bisa disaksikan dengan mata kepala dan mata hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kuasanya sebagai yang Maha mendengar dan Maha melihat. Melalui surat Al-Isra ayat pertama, Muslim diharapkan tak lagi sedih untuk meragukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar permohonan dan melihat seluruh perbuatan hamba-Nya di dunia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Orang sabar banyak pahala. Kalau malu mukanya merah, panjang lebar kami bicara. Mohon maaf jika tersalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi tampilan Syarhil Quran oleh santri TPQ Al-Munawwarah. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Ahmad Junaidi dengan tema meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan sholat. Dan sekaligus kami mohon kepada Kiai Ahmad Junaidi untuk membacakan doa penutup. Kepada Kiai Ahmad Junaidi, waktu dan tempat kami persilahkan. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin muhtaramin yang kami muliakan, para alim ulama, cerdik pandai yang sama-sama kita hormati, Ketua Yayasan Al-Munawwarah Pak Haji Afrizal, seluruh pengurus masjid baik DKM ataupun yang lainnya, serta bapak-bapak, ibu-ibu dan juga adik-adik yang kami banggakan, dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk kumpul di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia, dan tentunya mudah-mudahan pulangnya kita juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan salah satu bentuk bukti mahabbah ataupun kecintaan kita kepada beliau, sehingga kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dah ngantuk? Dah ngantuk belum nih? Yang bawaannya kalau sudah agak malam begitu, yang di belakang kelihatannya khusyuk, khudu, tawadu, ngantuk. Apalagi yang bersandar. Tapi saya yakin dan percaya insya Allah kalau dilihat dari jauh gak ada yang ngantuk. Andaikan ada paling cuma tidur. Parah nampaknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat dengan sholat. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri was sholat. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah
kuncinya satu dengan sabar, dua dengan sholat. Sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj baginda Nabi, beliau mendapatkan ujian yang cukup berat. Karena dalam tahun yang sama beliau ditinggal oleh dua orang yang sangat berjasa dalam perjuangan Islam. Siapa itu? Yang pertama adalah Khadijah selaku istri tercinta beliau, dan yang kedua adalah pamanda beliau yang bernama Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Namun sesuai dengan janji Allah bahwa inna ma'al usri yusra, sungguh di balik kesulitan, di balik ujian yang Allah berikan kepada kita atau kepada siapapun, termasuk di antaranya adalah Rasulullah, akan ada kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada kita dan beliau. Setelah diuji dengan berkat kesabaran beliau, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan beliau, Allah berikan kesempatan kepada beliau untuk Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa dari baginda Nabi, dan bahkan Sayyid Alwi Al-Maliki mengatakan bahwa malam Isra dan Mi'raj jauh lebih istimewa dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Kenapa demikian? Karena pada malam Isra dan Mi'raj baginda Nabi mendapatkan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya mengalahkan nikmat bisa bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan kelak kita juga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Akan ada wajah yang berseri-seri. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang yang diberikan kesempatan untuk melihat Allah. Kesempatan yang begitu berharga dialami oleh Rasulullah pada malam Isra dan Mi'raj. Tapi berangkat atau berawal dari ujian yang bertubi-tubi yang dialami oleh beliau. Mudah-mudahan ujian yang mendera kepada kita selama ini, baik munculnya ujian berupa corona, tambah lagi sekarang katanya Omikron, ada lagi sebelumnya Delta. Mudah-mudahan semua itu akan mengangkat derajat kita semua. Tentunya kuncinya adalah dengan kita bersabar. Bapak Ibu yang kami muliakan, berbicara tentang Isra, Al-Quran dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan. Dibuktikan Allah ketika mulai penjelasannya dengan menggunakan redaksi subhana. Islam sekaligus ingin mengajarkan kepada umatnya, andaikan melihat atau mendengar ataupun menyaksikan sesuatu yang menakjubkan, maka kalimat yang paling tepat untuk kita ucapkan adalah kalimat subhanallah. Ibu, kalau dapat nikmat, kalimat yang paling tepat adalah alhamdulillah.
Tanggal muda suami ngasih uang belanja 1 ikat 10 juta nampaknya. Alhamdulillah. Kalau dapat musibah, inna lillah. Melihat sesuatu yang mengagumkan, ini dia. Ulangi. Sampai mana tadi? Musibah. Dapat nikmat, kena musibah, melihat yang menakjubkan, suami buka cabang, nggak sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu tak sama. Suami buka cabang, ibu-ibu bilang inna lillah. Bapak-bapak bilang insyaallah. Lain nampaknya. Isra Mi'raj adalah merupakan sesuatu yang menakjubkan. Karena kejadian Isra Mi'raj, saya punya buku yang tebal segini. Andaikan saya ceritakan 3 jam, 4 jam kelihatannya tak selesai itu. Tapi dikatakan dalam Al-Quran, kejadian Isra Mi'raj begitu cepat. Ustaz Wahab paham beliau. Al-Quran ketika diredaksikan dengan menggunakan bahasa dengan tanwin, lailan, Maha Suci Zat yang menjalankan hambanya di malam yang begitu singkat. Sesingkat apa itu kira-kira itu? Dalam Maulid Ad-Diba dikatakan summa arudduhu minal arsy qabla ayyabrudal farsh. Ku kembalikan Muhammad dari Arsy sebelum tempat yang digunakan tidur oleh beliau dalam keadaan dingin. Sebuah gambaran begitu cepatnya kejadian itu. Sehingga ketika Rasulullah menyelesaikan Isra Mi'raj dan beliau mengisahkan kepada kaum kafir atau orang musyrik, bahkan orang yang beriman, banyak yang pada akhirnya mereka itu murtad gara-gara menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu tidak masuk akal. Dan Allah ingin menegaskan melalui surah Al-Isra tadi itu, hampir di penghujung surah Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak memberikan ilmu kepada kalian kecuali cuma sedikit. Itu Nabi Muhammad itu. Allah kasih ilmu sedikit, apalagi kita. Banyak hal yang akal kita belum mampu untuk mencerna, tapi kita selaku bagi orang yang beriman, kita wajib mengatakan amantu, ku beriman, ku percaya. Jauh sebelum adanya alat canggih seperti USG, Al-Quran sudah mengisahkan tentang perjalanan proses kejadian manusia. 40 hari pertama begini, 40 hari kedua begini, 40 hari ketiga begini. Apa yang dikatakan oleh para sahabat ketika mendengarkan ayat itu? Yang dikatakan oleh beliau adalah amantu billah, ku beriman kepada Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah kita menyadari bahwa apa yang menjadi pengetahuan kita sangat terbatas, akal sehat kita belum tentu langsung bisa mencerna dengan apa yang terjadi pada Isra dan Mi'raj. Tapi kewajiban kita adalah beriman. Berawal dari ketika Rasulullah berada di Hijr Ismail,
Pernah ke Hijr Ismail? Kalau ketua yayasan kita dah berkali-kali nampaknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu besok diajak beliau. Ya. Yang kelihatannya sudah punya tabungan, kelihatannya tabungannya perlu ditingkatkan. Jika perlu setelah waktu sholat asar, perbanyak baca surah Waqiah. Mudah-mudahan Al-Munawwarah rahmatnya berjalan dengan lancar. Kan begitu? Buka usaha bareng, ayolah kita belanja bareng. Yang paling susah itu adalah ketika kita awalnya bareng-bareng, cuma setelah ke depan dulu kadang geser. Itu pengalaman yang pernah saya alami ketika saya bikin NU Mat. Satu hari omsetnya 5 juta, 2 hari 3 hari begini, jarak 3 bulan tinggal 1 juta. Wallahu alam di Al-Munawwarah mungkin 11-12. Ayo kita kembali untuk merajut ya, kebersamaan kita, untuk memajukan dari kita untuk kita, kan begitu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi dimulai dari ketika Nabi Muhammad beliau di Hijr Ismail. Nabi Muhammad kemudian didatangi oleh 2 malaikat, 1 Jibril, 2 Mikail, dengan membawa kendaraan yang namanya buraq. Konon buraq ini adalah merupakan salah satu ciptaan Allah yang tinggal di surga tapi temenung aja, tidak merasakan nyaman. Galau. Orang galau itu tidak cuma sekarang, dari dulu sudah ada yang galau. Kenapa buraq itu galau? Ditanya oleh Jibril, buraq kenapa pula kau galau? Apa kata buraq? Di surga ini apa yang kuinginkan selalu ada. Cuma ketika ku melihat di tiang surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku sampai detik ini belum pernah melihat yang namanya Muhammad, dan ku yakin itu adalah kekasih Allah. Oleh karena itu hatiku tidak akan pernah tenang selama aku belum bisa bertemu dengannya. Apa kata Jibril? Mau kau ajak bertemu dengan Muhammad? Dibawa oleh Jibril dari surga turun ke dunia, ketemu Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril, Mikail. Jibril mengawal kanan, Mikail kiri, Nabi Muhammad naik buraq gitu. Dari Masjidil Haram Nabi Muhammad dibawa ke suatu tempat yang namanya Thaibah. Nabi Muhammad kemudian diperintahkan oleh malaikat Jibril, sholli hahuna. Muhammad, sholat kau di sini. Lalu kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, mahada ya Jibril? Bril, ini apa pula nih Bril? Tempat apa ini? Malaikat Jibril kemudian memberikan jawaban, hahuna bihal hijrah wal wafah. Disinilah nanti kau akan hijrah dan di sini juga kau akan wafat. Kisah Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun menjelang hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Ketika Isra Mi'raj, Allah sudah menginformasikan melalui malaikat Jibril bahwa beliau akan hijrah dari Makkah ke Madinah. Makanya Jibril mengatakan, di tempat inilah kau nanti akan hijrah dan kau akan wafat. Ini merupakan tempat istimewa. Karena ini merupakan tempat istimewa, maka disunnahkan untuk sholat. Kita itu kalau berada di tempat istimewa, upayakan kita sholat. Sama-sama masjid tapi nilai sholat kita itu bisa beda.
Salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi ma siwah. Sekali kita melakukan sholat di Masjid Nabawi lebih baik dibandingkan 1000 kali sholat di Masjid Al-Munawwarah. Entah Munawwarah Bengkong atau Munawwarah Batam Center sama, Pak. Makanya banyak orang yang berdoa, ya Allah sampaikanku ke Madinah, sampaikanku Makkah ya Allah.
Cik begitu Pak. Sambil bersandar nunggu masuknya waktu Jumat, duduk khusyuk tawadu ngan tuh tahu-tahu muadzinnya langsung komat, tak dengar khutbah. Ada nggak yang model begitu ya? Mendingan kalau begitu. Itu pun kadang komplain Bu. Ini Masjid Al-Munawwarah sekarang kok lain ya. Masa sholat Jumat gak ada khutbahnya? Oh, padahal dia tidur kok. Ya sebenarnya satu sisi dengan adanya AC begini ini membuat kita nyaman. Tapi ternyata tidak hanya sekedar nyaman kita mendengarkan kajian, tapi nyaman kita saya begitu. Bapak-bapak kelihatannya ya sama kayaknya. Ya Allah. Balik lagi ke sholat tadi itu. Bagaimana sholat yang bisa menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Sholat yang kita lakukan dengan benar. Makanan kita halal, minuman kita halal, tempat kita halal. Lakukan sesuai dengan aturan. Bu, ada orang sholat begini, Allahu Akbar, sambil bergoyang dia. Ini batal nggak nih? Gimana bisa dapat ketenangan kalau terus bergoyang macam nih? Ada yang Allahu Akbar, setelah itu tangannya begini. Ada ibu-ibu sholat pakai mukena potongan, setelah itu bajunya pendek pula tuh. Begitu bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, nampak dari bawah ini. Ini sholat tidak akan membawa ketenangan dalam kehidupan seseorang. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat dengan sholat kita, maka minimal syarat dan rukunnya harus kita perhatikan. Lalu kemudian ya upayakan kita selalu melakukan kajian untuk meningkatkan pemahaman terhadap apa yang kita ucapkan saat kita sholat. Sering kalimat ini saya sampaikan. Jangan sampai ketika kita sholat Allahu Akbar, kita tidak mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Walaupun andaikan kita tidak ngerti tetap sah. Tapi untuk khusyuk susah. Namun ketika kita bisa memahami makna, kandungan, pengertian dari apa yang terucap oleh lisan kita, maka insya Allah kita mudah sholat khusyuk, insya Allah. Dan insya Allah kita tidak mudah terganggu oleh siapapun. Ada orang sholat, dia sholat itu sedang berdiri begini ini,
Tiba-tiba di depannya itu ada orang lewat. Tak lama setelah itu lewat lagi. Selesai sholat ngamuk itu orang itu. Siapa dari sholat yang langkah-langkah tadi itu? Panggil tuh orang, Pak, ini gimana ini? Ada orang sholat kok langkah-langkah aja. Ketepatan yang dimarahin itu orang cerdas dia. Mohon maaf Pak, saya tadi pas lewat tak nampak Bapak tadi. Kok bisa tak nampak? Aku tak nampak karena apa? Hatiku sudah terlanjur mencintai Allah. Ada orang gila karena punya kecintaan yang luar biasa kepada Allah. Akhirnya lewat aja begitu. Orang gila tadi mengatakan, Bapak ini gimana? Katanya sholat sedang bermunajat kepada Allah. Tapi begitu saya lewat kok Bapak masih ngelihat saya. Ini yang benar yang gila atau yang gak gila ini? Yang tak betul yang mana ini? Yang langkain atau yang dilangkain? Orang yang melangkai itu dikarenakan hatinya ditarik oleh Allah karena cintanya kepada Allah, sehingga dia kemana-mana tidak lagi melihat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang sholatnya hanya sekedar formalitas, penting waktu sholat gitu aja, sama sekali tidak membekas dalam kehidupannya, sehingga susah untuk menghantarkan dia menjadi bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu kita berupaya bagaimana agar setiap hari terus ada kemajuan. Jika perlu kita jadwal, hari ini saya harus memahami makna takbiratul ihram dan doa iftitah. Besok saya harus memahami surah Al-Fatihah. Lusa saya harus memahami makna surah-surah pendek. Berikutnya saya harus memahami makna kalimat yang terucap saat rukuk dan i'tidal, dan terus begitu. Ini yang insya Allah akan menjadikan kita bahagia. Ini ditanya, apa itu artinya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh? Pak Ustaz, artinya inni wajjahtu wajhiya adalah ini wajahku dan wajah dia. Padahal inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, sungguh kuhadapkan jiwa dan ragaku terhadap zat yang menciptakan langit dan bumi. Kita sholat, kita mau menghadap kemana ini? Kita sholat ingin menghadapkan diri kita kepada Allah. Kita menghadap ke Ka'bah. Mana Ka'bah itu? Di Makkah. Tapi tolong jangan disalah artikan. Pak Ustadz, kita sholat menghadap ke Ka'bah, katanya kita menghadap zat yang menciptakan langit dan bumi. Berarti apa Allah itu ada di dalam Ka'bah Pak Ustadz? Gak juga. Kejadian Isra dan Mi'raj yang sering disampaikan oleh Ustadz mengatakan bahwa Isra perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan seterusnya itu dikatakan Mi'raj, di mana Nabi Muhammad beliau melintasi beberapa langit dan langit, bukan berarti Allah duduk di atas langit. Bukan berarti Allah menempat di atas langit. Sama halnya kita mengucapkan inni wajjahtu wajhiya, kuhadapkan jiwa dan ragu terhadap zat yang menciptakan langit dan bumi. Faktanya kita sholat menghadap ke Ka'bah, bukan berarti Allah ada di Ka'bah. Kita sering mendengarkan masjid ini adalah rumah Allah.
Bahkan kadang kita pusing pula ditanya oleh anak cucu, Pak, katanya masjid rumah Allah. Allah dalam masjid, Pak ya. Wah, ini yang nanya anak kecil susah mau menjawab. Apalagi bapaknya anak-anak itu susah lagi jawabnya. Yang jelas kita sering mendengarkan kalimat walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyamai Allah. Kalau makhluknya Allah menempat, berarti Allah tidak butuh tempat. Sifat yang sering kita dengar, Allah punya sifat mukhalafatul lil hawadis. Jadi kunci utama agar sholat kita itu bisa membekas dalam kehidupan kita sehingga hati kita selalu bahagia. Bahkan sholat kita bisa menghalangi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Modal utamanya adalah kita melakukan sholat sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun. Supaya tahu detail gimana Pak Ustadz, ya ikuti kajian setiap Ahad pagi gitu. Masih aja kan Pak Haji? Masih. Kalau nunggu kajian saya kelihatannya nunggu Ramadan kayaknya. Tadi beliau bilang kalau nampak saya bawaannya kayak Ramadan kata beliau. Oh ya udahlah Pak. Sebentar lagi Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu panjang umur semuanya. Bisa melakukan sholat dengan khusyuk, khudu. Sholatnya menjadikan pribadi menjadi pribadi yang lebih baik. Ayolah kita terus belajar bagaimana agar sholat kita bisa merubah kepribadian kita dari yang semula belum baik menjadi baik. Dari yang semula sudah baik menjadi lebih baik. Kenapa demikian? Sholat ini adalah menjadi barometer dari amal lain. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, dari sekian amal manusia itu yang pertama kali kelak akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Kalau sholatnya itu baik, maka insya Allah amal yang lain juga baik. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang rajin sholat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ketua kita, 1 jam Pak Ustadz. Kita sudah sampai pada 1 jam, jam 21.55. Itu artinya sudah saatnya kita berdoa. Namun sebelumnya mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir batin kepada kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk mengisi sisa-sisa usia kita, untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan putra-putri kita Allah jadikan sebagai putra-putri yang solih dan solihah, berbakti kepada kedua orang tua, menjadi generasi-generasi yang kelak mampu membahagiakan kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al wa jami'a man hadara fi majlisina hadha wa man sami'a qawlana ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'ala wa iyyahum min ahli al-jahli wad-dair. Ij'ala wa iyyahum min al-istiqamah, ij'ala wa iyyahum min ahli al-ibadah, ij'ala wa iyyahum min sunnati wal jamaah, ij'ala wa iyyahum min as-sadiqin wal amanah wa la taj'ala wa iyyahum al-kadhibin wal khiyanah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والدين إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Assalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, mohon maaf untuk khilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah terlalui. Kami selaku pembawa acara, apabila terdapat kesalahan, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah sekalian, kami ingatkan kembali bahwa saat ini kita masuk ke acara Rahmat Tamah sambil menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi kepada jamaah mohon tidak pulang dulu, tapi silahkan untuk menikmati makan malam yang sudah disediakan di aula masjid sebelah belakang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.